Perkenalkan nama saya Gabriel Batitusta, mahasiswa ilmu tanah 2019. Saya dari kelompok 4, praktikum mata kuliah manajemen teknologi pupuk. Baiklah, di sini saya akan memaparkan acara yang pertama, yaitu pembuatan kompos. Yang pertama, penyiapan alat dan bahan alat: karung, pisau atau parang, pH meter, ATK, kertas label, cawan, nopen. Bahan kompos yaitu sayur-sayuran, M4, pupuk kandang, air, dan kapur. Di sini kompos yang kami gunakan yaitu sayur-sayuran, dan sayur-sayuran ini kami dapatkan di pasar Pembayan. Di sini kami hanya membuat 5 perlakuan saja. Tahap-tahapan dalam pembuatan kompos: yang pertama, timbang bahan utama pembuat kompos organik sebanyak 5 kg per masing-masing perlakuan. Haluskan bahan tersebut menggunakan parang atau pisau. Di sini kami menghaluskannya dengan parang atau pisau. Timbang pupuk kandang kurang lebih 1 kg masing-masing perlakuan. Timbang kapur dolomit kurang lebih 50 gram per masing-masing perlakuan. Campurkan bahan-bahan yang telah ditimbang sebelumnya menjadi satu dan diaduk sampai merata. Siram bahan menggunakan air bahan yang kering sampai terlihat bahan agak lembab sampai merata lembabnya. Campurkan M4 dengan air kurang lebih 200 ml perlakuan. Setelah terlihat siap dan penyemprotan bahan pupuk organik dan bahan perembak merata, masukkan bahan tadi ke dalam kantong plastik atau karung yang telah disiapkan sebelumnya. Biarkan kurang lebih 15 menit. Ukur pH awal proses fermentasinya. Lakukan proses pengadukan setiap 3 hari sekali untuk membantu dalam proses fermentasi agar berjalan baik. Di sini kami melakukan proses pengadukan selama 3 hari sekali, berarti dalam 1 minggu kami melakukan 2 kali pengadukan. Lakukan pengukuran suhu pH dan berat kompos setiap 1 minggu sekali bersama dengan proses pengadukan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan rata-rata pH per minggu. Minggu pertama, P0 6,36, P1 6,48, P2 6,17, P3 7,21, P4 6,29. Di minggu kedua, P0 7,67, P1 7,89, P2 7,72, P3 8,12, P4 7,92. Minggu ketiga, P0 8,10, P1 8,39, P2 8,36, P3 8,14, P4 8,23. Minggu keempat, P0 8,28, P1 8,3, P2 8,3, P3 8,17, P4 8,24. Rata kadar air per minggu. Minggu yang pertama, P0 80,2%, P1 86,96%, P2 91,52%, P3 85,79%, P4 92,87%. Minggu yang kedua, P0 77,36%, P1 78,97%, P2 77,66%, P3 80,69%, P4 83,67%. Di minggu yang ketiga, P0 76,30%, P1 77,55%, P2 80,76%, P3 87,88%, P4 90,34%. Di minggu yang keempat, yaitu P0 74,63%, P1 73,20%, P2 73,80%, P3 73,66%, P4 77,93%. Rata-rata C organik: P0 sama dengan 38,91%, P1 38,74%, P2 37,95%, P3 38,74%, P4 40,5%. Dari data-data yang sudah kami kelola ini, kriteria kompos yang sesuai menurut saya adalah semuanya sesuai, karena semuanya berhasil, semuanya sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait unsur hara pada tanaman. Yang pertama, tanaman Microsrom pustatum. Ciri gejala kekurangan yaitu tanaman diduga kekurangan magnesium yang gejalanya terlihat dari daun yang mengalami krosis pada sekitaran tulang-tulang daun yang berwarna kuning, namun tulang daunnya masih berwarna hijau. Yang kedua, anggur.
Tanaman diduga kekurangan unsur fosfor yang terlihat dari gejala pada daunnya yang berubah merah keunguan dan cenderung kelabu. Apabila gejalanya sudah parah, jangan daun akan mati dan menyebabkan daun tanaman atau hangus. Selanjutnya, yang kedua, Rhaphidospora testerma. Tanaman diduga kekurangan magnesium yang gejalanya terlihat dari daun yang mengalami indrons pada sekitaran tulang-tulang daun yang berwarna kuning, namun tulang-tulang daunnya masih berwarna hijau. Yang keempat, palem botol. Tanaman kekurangan kalium yang dilihat dari gejala di ujung daun yang berwarna kekuningan seperti huruf V terbalik, dan warnanya juga tampak beda dari tulang-tulang daun. Terdampak bercoklat berwarna coklat. Bagian yang coklat atau menggoreng tersebut berjatuhan sehingga daun tampak bergerigi. Selanjutnya, kelengkeng. Tanaman diduga kekurangan unsur nitrogen yang gejalanya terlihat pada daun yang sepenuhnya berwarna kuning jelas, tidak sama seperti daun yang telah layu atau mati. Yang keenam, kelor. Tanaman diduga kekurangan unsur nitrogen yang gejalanya terlihat pada daun yang sepenuhnya berwarna kuning jelas, namun tidak sama seperti daun yang tidak layu atau mati. Selanjutnya, yang ketujuh, puring tisu. Tanaman diduga kekurangan unsur fosfor yang terlihat dari gejala pada daunnya yang berubah merah. Yang ke-8, jeruk nipis. Tanaman diduga kekurangan unsur nitrogen yang gejala terlihat pada daun yang bagian ujungnya berwarna kuning sepenuhnya, namun tidak sama seperti daun yang telah lama menua atau mati. Yang ke-9, sirih gading. Tanaman diduga kekurangan unsur nitrogen yang gejalanya terlihat pada daun yang bagian ujungnya berwarna kuning atau kekurangan warna kuning terang. Dan yang ke-10, bunga trompet emas. Tanaman diduga kekurangan unsur nitrogen yang gejalanya terlihat pada daun yang berwarna kuning jelas di bagian ujung. Selanjutnya kita masuk di legum. Di sini sudah kami klasifikasikan menurut data yang sudah kami cari. Yang pertama, Kentrosma robescon. Daun menyebuk, berbentuk bundar telur, batang sedikit berbulu, panjang batang 1-4 meter. Buah berupa potongan panjang 4,4-17 cm potong, berwarna coklat tua. Bunga ungu keputihan 3-5 tiap tandan. Yang kedua, gama. Daun agak menyirip dengan bentuk oval dan seling berhadapan, panjang 4-17 cm, berwarna hijau. Batang bervarian, ada tunggal dan cabang. Tinggi berkisaran 2-15 meter. Diameter batang 5-30 cm. Buah polong warna hijau dan kuning berkecoklatan saat memasuki tua. Buahnya terdapat 3-8 biji. Bentuk pipih memanjang, berwarna hijau saat muda. Bunga cenderung berwarna merah muda hingga kemerahan. Memiliki titik-titik kuning di kelopak daun. Yang ketiga, Indopera. Daun berwarna hijau muda, berseling, beranak, daun 3 atau tunggal. Batang tinggi, tunggal dan bercabang. Buah polong berbentuk pita. Terus bunga warna merah muda, keunguan, tersusun dalam satu tandan di ketiak daun. Selanjutnya, Calopongomium. Daun trifoliate, lepas berbulu panjang 4-5 cm, lebarnya sedikit kurang. Batang sukulen, ditutupi dengan rambut coklat panjang merayap di bagian bawah.
bagian bawah. Terus masalah buah, plong lunar padat panjang 2,5 sampai 4 cm, coklat kekuningan. Terus bunga tumbuh berbentuk oksila pendek dari 4 hingga 12, bunga berwarna biru dengan bercak kuning kehijauan. Yang selanjutnya putri malu, daun majemuk menyerip, gerdo atau semperis untuk helaian, anak daun berbentuk memanjang dengan ujung yang rancing. Terus batang berbentuk bulat, buah plong pipis seperti garus dan ukurannya sangat kecil. Bunga berbentuk bulat. Terus kacang hijau memiliki daun yang letak berseling, tangkai daun cukup panjang. Tanaman ini memiliki daun berwarna hijau dan kekuningan. Terus batang tegak, cabang menyamping pada batang, ujung berbentuk bulat dan berbulu. Terus buah polong berbentuk silindris, panjang dan besarnya berbulu pendek. Bunga berwarna kuning, tersusun dalam tandan dari muncul pada batang dan melakukan penyerbukan. Kedelai memiliki 3 buah daun berbentuk oval menyerip, ujung daun tajam atau tumpul. Selanjutnya batang berambut atau berbulu. Terus buahnya masih bunda berwarna hijau, muda dan coklat. Saat sudah tua, jumlah cetak plong sampai 0,5 dengan permukaan bulu yang rapat. Bunga kupu-kupu tumbuh di ketiak daun, 3 sampai 15 bunga pada setiap tangkai. Sekian dari hasil pembahasan praktikum yang selama ini saya lakukan bersama kelompok kami, kelompok 4. Terima kasih sudah diberikan waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Saya juga menyampaikan bahwasannya saya membuat video ini karena ini yang saya bisa. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.